Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas media flowchart dan audio dengan materi termodinamika. Sebelum itu, perkenalkan saya dari kelompok 5 atas nama Bunga Saleha Lubis dengan NIM 4211121017 dari kelas PFV 2021A dengan dosen pengampu yaitu Bapak Profesor Dr. Sahyar MS MM. Berikut adalah peta konsep termodinamika. Terdapat sistem dan lingkungan termodinamika. Apa itu sistem termodinamika dan apa itu lingkungan termodinamika? Sistem adalah tempat berlangsungnya reaksi termodinamika, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem. Sistem termodinamika terdapat 3 bagian, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Sistem terbuka adalah suatu sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi dengan benda dengan lingkungannya. Sistem tertutup adalah sistem yang mengakibatkan terjadinya pertukaran energi, tetapi tidak memungkinkan terjadi pertukaran massa melalui batas sistem. Sistem terisolasi adalah sistem yang tidak dapat berinteraksi dengan cara apapun dengan lingkungannya, sehingga tidak terjadinya pertukaran panas, zat, dan kerja. Berikut adalah peta konsep pada hukum 1 termodinamika. Sebelum itu, hukum 1 termodinamika berbunyi untuk setiap proses apabila kadar Q diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha W, maka akan terjadi perubahan energi dalam dengan rumus delta U sama dengan Q per W. Terdapat 4 bagian, yaitu usaha, energi dalam, kapasitas scalar, dan proses termodinamika. Usaha dapat diperoleh dengan mengubah keadaan suatu gas. Energi dalam atau U adalah sifat keadaan gas yang memiliki nilai tertentu untuk keadaan termodinamika. Kapasitas scalar merupakan kemampuan gas untuk menyerap atau melepaskan kalor persatuan suhu. Proses termodinamika terdapat 4, yaitu isobarik, isohorik, isotermal, dan adiabatik. Isobarik adalah proses perubahan keadaan gas pada tekanan tetap. Isohorik adalah perubahan gas pada volume tetap. Isotermal adalah proses perubahan gas pada suatu suhu tetap. Dan adiabatik adalah proses perubahan keadaan gas bila tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem, atau juga Q sama dengan 0. Berikutnya yaitu peta konsep pada hukum 2 termodinamika dan entropi. Hukum 2 termodinamika berbunyi, kalor mengalir secara spontan dari benda bertemperatur lebih tinggi ke benda bertemperatur lebih rendah, tetapi tidak sebaliknya, kecuali pada kedua benda tersebut dilakukan pemaksaan dengan usaha luar. Entropi merupakan suatu ukuran kuantitatif ketidakteraturan sistem. Sistem yang memiliki ketidakteraturan tinggi semakin besar entropinya. Pada hukum 2 termodinamika terdapat 3 bagian, yaitu pengertian siklus, siklus Carnot, mesin kalor Carnot. Siklus adalah serangkaian proses yang dimulai dari suatu keadaan awal dan berakhir pada keadaan yang sama dengan keadaan awalnya. Siklus Carnot, pemuaian secara isotermik, terdapat garis A menuju B, pemuaian secara adiabatik, B menuju C, pemampatan secara isotermik, C menuju D, pemampatan secara adiabatik, D menuju A. Mesin Carnot merupakan peralatan yang mengubah sebagian panas menjadi usaha mekanik. Pada mesin Carnot terdapat 2 bagian, yaitu mesin pendingin Carnot dan mesin pemanas Carnot. Mesin pendingin merupakan mesin kalor yang beroperasi secara terbalik, sedangkan mesin pemanas merupakan mesin kalor dengan efisiensi maksimum atau reservoir bersuhu tinggi dengan kalor yang dilepas ke reservoir lebih rendah. Berikutnya yaitu peta konsep pada siklus proses termodinamika. Siklus termodinamika adalah serangkaian proses termodinamika mentransfer panas dan kerja dalam berbagai keadaan atau tekanan, temperatur, dan keadaan lainnya. Siklus tersebut terdapat 5 bagian, yaitu diferensi siklus, siklus Diesel, siklus Otto, siklus Carnot, dan siklus Stirling. Siklus adalah serangkaian proses yang dimulai dari suatu keadaan awal dan berakhir pada keadaan yang sama dengan keadaan awalnya. Siklus Diesel adalah siklus menghasil daya yang menghasilkan bagai listrik pada tekanan konstan. Siklus Otto adalah siklus termodinamika ideal yang menggambarkan fungsi mesin piston penggapaian percikan khas. Siklus Carnot adalah siklus yang mengubah panas hasil reaksi pembakaran menjadi gerak mekanik sepenuhnya. Siklus Stirling di mana terdiri dari 2 proses isotermal dan 2 proses volume konstan. Pada siklus Carnot terdapat 2 bagian, yaitu efisiensi mesin dan kerja oleh mesin. Efisiensi mesin adalah rasio energi yang dikeluarkan atau kerja yang dilakukan oleh mesin dengan energi yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya, yaitu output energi dan input energi.
bekerja oleh mesin. Prosedur termos. Termos terbuat dari campuran aluminium, kaca, plastik, dan gabus. Bagian dalam termos terbuat dari aluminium yang dilapisi kaca. Bahan ini merupakan jenis konduktor yang cukup baik. Bagian luar termos terbuat dari plastik dan gabus. Tujuannya adalah menjaga suhu dalam termos supaya tetap. Gabus dan plastik adalah isolator panas. Ada juga termos yang menggunakan ruang hampa udara di dalamnya. Ruang hampa udara ini juga berfungsi sebagai isolator panas. Termos yang tertutup rapat hingga hampa udara mampu menjaga suhu air. Prinsip kerja termos, panas maupun dingin adalah sama. Prosedur kulkas. Proses pada tekanan konstan. Pada proses tekanan konstan, tekanan awal proses sama dengan tekanan akhir proses. Pada awalnya, energi panas akan ditransfer ke kulkas dan energi tersebut akan bergerak menuju area lebih dingin pada kulkas. Dengan begitu akan terjadi tekanan konstan pada energi panas dan dingin yang ada di dalam kulkas. Proses pada volume konstan. Kemudian, tekanan tersebut akan menghasilkan sebuah volume pada setiap energi panas dan dingin. Proses pada temperatur konstan. Tahap ini biasa dikenal sebagai proses isotermal. Pada proses ini biasanya temperatur awal proses sama dengan temperatur akhir proses. Kondisi tersebut dapat menyebabkan perubahan energi dalam suatu sistem perangkat elektronik. Hal ini dapat terjadi karena energi panas akan selalu mengarah ke area yang lebih dingin, sehingga terjadi proses transfer energi panas menjadi energi dingin. Proses adiabatis. Terakhir, dalam proses adiabatis ini tidak ada kalor yang masuk ataupun dilepaskan oleh sistem. Dalam artinya, proses energi panas menjadi energi dingin ini dapat mengubah tekanan dan volume pada setiap energi yang ada dalam kulkas. Prosedur AC. AC menghisap udara pada ruangan melalui kipas sentrifugal yang ada pada evaporator kemudian masuk dan bertemu dengan pipa coil. Di dalam pipa coil, udara akan bersentuhan dengan cairan refrigeran atau freon yang menyerap panas pada udara. Ketika udara sudah dingin, maka refrigeran menguap dan berkumpul pada penampung uap. Tekanan uap dari evaporator akan disirkulasikan ke kondensor sehingga suhu serta tekanan refrigeran akan naik. Prosedur siklus Carnot pada PLTU. Prinsip kerja dari PLTU adalah dengan menggunakan siklus air uap air yang merupakan suatu sistem tertutup air dari kondensat atau air dari hasil proses pengkondensasian di kondensor dan make-up water atau air yang dimurnikan dipompa oleh kondensat pump ke pemanas tekanan rendah. Di sini air dipanasi kemudian dimasukkan oleh aerator untuk menghilangkan oksigen. Kemudian air ini dipompa oleh water pump masuk ke atomizer. Dari atomizer yang selanjutnya dialirkan ke pipa untuk dipanaskan pada tub boiler. Pada tub air dipanasi berbentuk uap air. Uap air ini dikumpulkan kembali pada tank drum kemudian dipanaskan lebih lanjut pada superheater sudah berubah menjadi uap kering yang mempunyai tekanan dan temperatur tinggi. Dan selanjutnya uap ini digunakan untuk menggerakkan suhu turbin tekanan tinggi untuk suhu turbin menggerakkan porsi turbin. Turbin hasil dari putaran poros turbin kemudian memutar poros generator yang dihubungkan dengan kopling. Dari putaran ini dihasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dari generator disalurkan dan didistribusikan lebih lanjut ke pelanggan. Uap bebas dari turbin selanjutnya dikondensasikan dari kondensor dan bersama air dari make-up water pump dipompa lagi oleh pompa kondensat masuk ke pemanas tekanan rendah. Aerator boiler feed water pump pemanas tekanan tinggi, atomizer, dan akhirnya menuju boiler untuk dipanaskan menjadi uap lagi. Proses ini akan terjadi berulang-ulang. Sekian dari penjelasan saya dengan materi termodinamika. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.